Selamat datang di Didi TV, sebuah kanal pribadi yang mengajak kita semua memahami tentang diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berikut ini kita masih membahas materi ajar tentang drama. Namun berbeda dari tayangan sebelumnya, pada kesempatan ini kita berfokus pada materi tentang bagaimana menginterpretasikan drama, baik tradisional maupun modern, yang dibaca atau yang ditonton. Seperti yang telah kita bahas pada tayangan sebelumnya, drama adalah sebuah jenis karya sastra yang bertujuan untuk menggambarkan kehidupan atau karakter atau menceritakan sebuah kisah yang biasanya penuh konflik dan emosi melalui gerak, tindakan, atau aksi dan dialog yang secara khusus dirancang untuk pertunjukan. Anak-anak yang kami banggakan, setelah menyaksikan tayangan ini, Anda diharapkan mampu menginterpretasikan atau menafsirkan isi drama, baik tradisional maupun modern, baik yang dibaca maupun yang ditonton. Mari kita baca dan pelajari naskah drama berikut ini. Setelah membaca naskah drama di atas, coba Anda berikan judul yang tepat dan menarik untuk drama tersebut. Perlu diingat bahwa sebuah drama yang baik selalu memiliki unsur berikut. Pertama, tema, ide pokok atau gagasan di dalam sebuah drama. Alur, jalan cerita dari awal sampai akhir. Tokoh atau karakter. Watak, latar atau setting. Dan yang keenam, amanat, pesan yang hendak disampaikan oleh penulis drama.
Nah, sekarang tuliskan apa tema drama yang baru saja Anda baca di atas. Bagaimana alurnya? Siapa saja tokohnya? Ingat, ada 3 macam tokoh yang harus Anda ketahui. Pertama, protagonis, yaitu tokoh yang menampilkan kebaikan. Kedua, antagonis, yaitu tokoh jahat atau tokoh yang penentang kebaikan. Dan yang ketiga, tritagonis, yaitu tokoh pendukung protagonis. Dalam naskah drama di atas, siapakah tokoh protagonis? Siapakah tokoh antagonis? Dan siapa saja tokoh tritagonis? Anak-anak yang kami banggakan, setelah mengamati naskah drama di atas, Anda carikan 3-5 orang teman untuk menonton sebuah tayangan drama atau sinetron, boleh melalui televisi atau kanal YouTube. Anda menonton drama atau sinetron yang sama. Masing-masing jangan lupa mencatat judul, jam tayangan untuk sinetron atau drama televisi, jam nonton untuk kanal YouTube, pranala kanal YouTube, nama kanal dan link dari kanal YouTube yang Anda tonton, serta siapa saja pemain atau tokoh dari drama atau sinetron tersebut. Tuliskan pendapat Anda masing-masing tentang tayangan tersebut. Cukup 1 paragraf saja. Coba bandingkan pendapat Anda dengan pendapat teman Anda yang menonton tayangan yang sama. Sekarang, silakan Anda bekerja dalam kelompok yang menonton tayangan yang sama. Buatlah beberapa pertanyaan terkait dengan tayangan yang Anda tonton. Pertanyaan apa saja? Pertanyaan tersebut akan kita bahas bersama. Sekarang mari kita pahami struktur teks atau naskah drama. Struktur teks atau naskah drama terdiri dari 3 bagian utama, yaitu prolog, dialog, dan epilog. Prolog adalah bagian pembuka dari sebuah naskah drama yang menjelaskan sinopsis dan gambaran mengenai latar drama yang akan dimainkan. Dalam prolog ini juga dijelaskan gambaran cerita, hubungan antara karakter, serta watak dari karakter tersebut. Denny, Anis, dan Linda adalah sahabat dekat ketika bersekolah di SMA. Namun ketika kuliah, mereka memilih universitas dan jurusan yang berbeda. Denny memilih kuliah kedokteran di Jakarta, Anis memilih kuliah jurusan psikologi di Bandung, sedangkan Linda memilih kuliah jurusan teknik di Yogyakarta. Karena sibuknya dengan kehidupan perkuliahan masing-masing, akhirnya mereka tak lagi sempat berkomunikasi. Bertahun-tahun mereka tak berkomunikasi, hingga satu saat Anis memutuskan untuk berlibur ke Yogyakarta dan sekaligus menemui teman lamanya, Linda, yang bertahun-tahun tidak ada kabarnya. Mereka menghabiskan waktu bercengkerama di sebuah kafe dan tanpa sengaja bertemu dengan Denny. Dialog adalah keseluruhan percakapan
atau gerak yang dilakukan oleh para pemeran drama. Dialog disusun berdasarkan tema, judul, dan jalan cerita yang telah ditentukan oleh penulis. Sedangkan epilog adalah narasi bagian akhir dari sebuah naskah drama. Epilog mengandung pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada semua penonton drama tersebut. Berikut ini adalah contoh epilog. Akhirnya mereka pun kembali akrab dan saling berbagi nomor kontak baru. Denny menyadari bahwa selama ini ia kurang sungguh-sungguh dalam berjuang mengejar mimpinya menjadi dokter. Tapi Anis dan Linda sebagai sahabatnya tetap mendukung dan menyemangatinya apapun keputusan Denny. Masih banyak jalan lain menuju kesuksesan di masa depan, asalkan kita mau bersungguh-sungguh. Anak-anak yang kami banggakan, setelah menyaksikan tayangan ini, Anda diharapkan mampu menginterpretasikan atau menafsirkan isi drama, baik tradisional maupun modern, baik yang dibaca maupun yang ditonton.